Halo pegiat motorsport roda 4 nasional. Kita akan ketemu selalu di ngopi sore, asik tapi tetap oke bareng Racing for Auto News dan saya sendiri foundernya Edwin Teja, dan kita akan terus berbincang minggu demi minggu di tahun ini 2021 dengan semua pelaku balap nasional papan atas Indonesia. Sekali lagi terus bergabung di channel kita, dan sekali lagi juga jangan sampai kelewat. Don't miss it. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about Don't miss it. Selamat sore, assalamualaikum teman-teman, para pembaca yang sudah setia sejak 2012 bersama Racing for Auto News, teman-teman pelaku balapan nasional, teman-teman pembalap-pembalap Indonesia, pembalap mobil khususnya, karena kita memang khusus meliput teman-teman pelaku balapan mobil di Indonesia. Kita edisi di 2021 ini kita sudah mulai mencoba lebih dekat lagi dengan teman-teman melalui obrolan sore yang kita buat, akan kita gelar setiap minggunya. Kita bisa bincang-bincang, teman-teman juga bisa tatap muka langsung dengan pelaku-pelaku balapan nasional yang kita undang, yang selama ini menjadi mitra kita. Kita akan banyak bicara seputar motorsport mobil di Indonesia, dan tentunya penyajiannya juga kita tidak terlalu kaku, karena yang kita inginkan adalah ngobrol. Dan tamu kita kali ini adalah sosok yang sangat aktif di masa pandemi khususnya. Ada Kang Freddy Rostiawan, teman saya sejak zaman bangku SMA. Selamat sore, assalamualaikum Kang Freddy. Kang Freddy, sehat selalu, tetap apa kata ibu, jaga jarak, tetap cuci tangan gitu ya, tetap pakai masker, karena itulah yang harus kita lakukan. Betul. Dan Kang Freddy rupanya juga sangat kerja keras ya tahun lalu ya. Jangan lupa nih teman-teman, Kang Freddy ini di ajang ngobrol asik, santai oke, atau ngobrol asik sore-sore alias ngaso kali ini memang dihadirkan lengkap oleh tim redaksi. Beliau Anjena gitu, jadi kita undang sebagai ya praktisi IMI Jabar, ya, sebagai promotor dan lengkap. Yang saya tidak ketahui dari seorang Freddy Rostiawan hanya kapan dia melakukan adventure off-road. Kalau yang lainnya ada, gitu ya. Saat saya masih memulai dengan slalom, Kang Freddy SMA dulu, zaman tahun 80-an, Kang Freddy ini sudah balapannya udah rally berkelas ya. Mungkin teman-teman yang bergelut di dunia rally sudah tahu lah. Jadi jangan juga ada yang merasa terlalu senior dari Kang Freddy. Sebenarnya Kang Freddy senior banget kan di dunia rally. Kuma Kang Freddy damang ya? Alhamdulillah. Ya, memang kita rileks saja, Kang. Ya. Tapi yang jelas Kang Freddy sebagai kabit olahraga roda 4, kabit olahraga mobil, Betul. Ikatan Motor Indonesia Jawa Barat. Yang saya sebetulnya juga Kang Freddy dari dulu memang cocoknya jadi kabit. Yang pertama kabit disco dari zaman SMA, kabit
macam-macam lah, kabit gaul. Kita sudah merasa lebih cepat nongkrong di Dago, Kang Freddy sudah ada. Jadi selalu kalah cepat ya, dengan Kang Freddy sebetulnya. Nah teman-teman harus tahu seperti itu, dan inilah yang menjadi satu kekuatan, dan akhirnya pengalaman masa lalunya ini yang membawa Kang Freddy selalu bisa punya trik, punya spirit, punya cara untuk bisa mengatasi kesulitan, terutama di masa pandemi. Ya. Ada ngomong-ngomong Kang Freddy, etak kumaha jadina Meikarta teh? Nah, jadi gini ya. Dari mana yang mulai ya? 3-in-1 Motorsport ya, teman-teman ya, 3-in-1 Motorsport, ingat itu. Ya. Jadi seperti yang Kang Edwin sampaikan bahwa saya memang ruang lingkupnya dunianya memang sudah di motorsport ya. Ya. Karena Takdir. Ya. Karena lahir memang dari keluarga otomotif juga. Ya, betul. Orang tua kan perusahaan bis ya. Betul. Gitu. Betul. Jadi dari kecil tuh kita memang sudah istilahnya ada bis turun mesin tuh kita pengen tahu, kita ngebantuin yang gitu-gitulah. Ya. Itu bahkan SMA tuh karena kita kan waktu itu juga sebetulnya kayak backstreet ya sebetulnya. Orang tua tuh nggak begitu setuju saya balap-balap, tapi karena keyeng gitu. Saya tuh punya karakternya fokus dan keyeng gitu. Gitu. Jadi keyeng dalam Indonesianya fokus dan kekeh. Berarti pantang mundur gitu. Nah, itu karakter saya gitu. Jadi saya kalau udah ada yang pengen harus gitu. Tapi tidak melekedeweng ya? Ya, tidak melekedeweng. Kita melihat situasi. Situasi tetap kita pelajari dan kita ini, tetapi fokus. Oh, ini nggak bisa, cara gini. Oh, ini nggak bisa, cara gini. Gimana caranya itu bisa jadi? Gitu. Gitu. Nah, yang terjadi dengan bukan terjadi, sejarah sudah mencatat dan berbeda dengan Jambore, karena saya pernah ulu biung di kepengurusan IMI daerah ya, khususnya Jawa Barat di tahun 2000-an. Kalau tanpa menggerakkan, alias kelihatan Kang Freddy sangat kesulitan kalau saya lihat untuk menggerakkan klub hobi, tetapi bisa menciptakan event fenomenal 3-in-1 motorsport Meikarta kemarin. Saya rasa itu adalah sesuatu yang besar yang terjadi di masa pandemi. Betul. Eta kumaha Kang? Ya, itu juga sebetulnya buat saya sih, saya sedikit gambling juga ya. Tapi saya fokus ini harus jadi, dan saya harus atur sedemikian rupa, sedemikian detailnya, biar ini terlaksana dan tidak ada masalah gitu. Kendala lah. Tidak ada kendala lah gitu. Nah, memang di beberapa waktu lalu pernah ada event Champ of the Champ. Oh iya. Ingat kan dulu tuh Champ of the Champ. Tapi itu penyelenggara balap motor, penyelenggara rally berbeda-beda. Cuma minggunya sama. Betul. Ya kan, minggunya sama di hari Sabtu dan Minggu itu. Betul. Nah, begitu juga Jambore itu untuk roda balap motornya siapa yang pegang. Roda 2-nya siapa, roda 4-nya siapa. Iya. Kalau Jambore kan itu kan bidang wisata ya. Betul. Yang kalau sekarang mah mobility ya. Saya nggak tahu mobility mau bisa jalan atau enggak ya sekarang. Nah, kalau itu kan kalau Jambore ya karena setelah ada di arena. Betul. Ikutan dong gitu. Ya udah ikut. Kalau ini memang kita siapkan. Tadinya kita cuma hanya akan bergelar adalah drift dan sprint ya. Namun karena saya juga kan punya tim slalom, terus jadi harus di lain pihak juga istilahnya rekan-rekan slalom juga masa dilupain katanya. Jawa Barat gudang peslalom. Iya. Akhirnya ya udah kita gabung, kebetulan lahannya di Meikarta itu mencukupi dan layak. Dan layak gitu. Layak untuk ke Jurnas, untuk ini layak gitu. Nah, jadi ya sudah kita coba. Sebenarnya kita juga ini mungkin kayak gitu. Karena saya sodorkan ke yang lain-lain pada nggak mau, pada ngeri semua, semua. Ya sudah, saya jalan gitu. Akhirnya saya waktu itu rapat dengan Pak Henry dari Meikarta, Pak Henry Riyadi, terus Uda Akbar juga menemenin kita, membantu kita. Di waktu itu disertai dengan Kang Edwin juga hadir gitu. Akhirnya alhamdulillah
itu ada jalan Tuhan dan jalan Allahnya terlaksana dan sukses aman lancar. Itu mungkin torehan sejarah. Gitu. Iya, torehan sejarah di masa seperti itu. Betul. Mau di masa sulit soalnya. Masa sulit. Dan event satu-satunya itu yang terbesar. Ya, 2020 tuh. 2020 kita bicara event terbesar 2020 dan bisa mengatasi dan bisa menjanjikan secara positif kepada Satgas ya. Betul. Dan pemerintah daerah, Satgas Covid dan pemerintah daerah bahwa event ini bisa sesuai dengan protap. Dengan prokesnya dan lain-lain. Ya itu sejarah dan memang Racing for Auto News melalui Pemretnya juga tempo hari secara berani kita menyatakan itu sejarah. Walaupun kerangkering, japri, email, enggak kok dulu juga ada, enggak kau dulu, yang seperti kata Kang Freddy, kebetulan saksi hidupnya juga saya gitu. Saya kan ikut serta juga. Saya juga ada ikut sertanya juga. Jadi kalau sekalian ya ini kita anggap aja cem of the cem gitu, kita anggap saja. Kalau ini kan nggak aja, flyer dari awal juga sudah. Waktu itu cem of the cem, saya kan ikut peserta juga. Yang rallynya di Subang, di Jalupang itu kan penyelenggaranya kalau nggak salah senior kita Jabar ya. Speed driver ya. Iya. Untuk yang balap motornya itu ada rekan-rekan balap motor. Nah, go-kartnya itu nebeng di balap motor. Jadi 3 cabur itu. Tapi yang go-kartnya nebeng di balap motor. Betul. Jadi itu mengambil slotnya balap motor berapa ini. Saya ikut balap juga. Saya di situ dan saya juara juga waktu itu di situ. Nah, tapi itu penyelenggaranya beda. Kalau di Mekarta itu penyelenggaranya satu, lokasinya satu tempat, lahan eventnya dalam satu waktu, rally jalan, sprint jalan, sprint rally jalan, slalom jalan, drift juga jalan, gitu. Dan itu belum pernah. Memang dengan satu penyelenggara menggelar 3 event belum pernah. Terus jujur, saya juga kerepotan banget, gitu, kerepotan dan kalau ditanya bisa ngelakuinnya kita pikir-pikir dulu saya. Gitu. Karena itu ya terus terang benar-benar menguras tenaga dan pikiran banget. 3 event sekaligus dihandle oleh satu klub. Gitu. Ditambah Kang Freddy warawiri gitu kalau saya lihat naik motor. Belum lagi karena saya juga penasaran, saya juga pengen ikut yang slalomnya. Oh iya, betul. Saya juga ingin ikut rally. Jadi cuman anak saya aja yang ikut rally-nya. Oke, sekarang itu Mekarta ya memang sekali lagi saya juga melihat beberapa penyelenggara juga mencoba mewujudkan 1-2 cabur. Tapi memang kalau memang koordinasinya atau niat udah oke gitu. Cuma mungkin pola koordinasi, komunikasi ya itu bisa sangat sulit terselenggara gitu ya. Dari beberapa event yang selalu tidak jadi dan pernah tidak jadi di tahun lalu yang serupa dengan salah satu cabur yaitu rally juga memperlihatkan pendapat saya nih. Jadi teman-teman yang sedang menyimak ini boleh berpendapat dalam hati, boleh silakan mau komen boleh. Karena kita juga kami yang berpendapat, Kang Freddy juga berpendapat. Ya itu koordinasi, tapi koordinasi jadi sangat penting, komunikasi dengan pemerintah daerah. Tapi kalau saya melihat Jabar PSBB seperti sekarang ya, nanti tanggal 11 sampai 25 Januari saya rasa gimana rencana yang jadi proyek fenomenal 2021 jadinya kumaha kita tetap namanya sudah kita pernah berhasil dan sukses menyelenggarakan, itu harus kita jaga. Kita juga akan terus mencoba untuk menyelenggarakan lagi hal yang sama. Bahkan bisa jadi mungkin nanti lebih lagi dengan 4-in-1 gitu. Tapi mengingat kondisi saat ini, mohon maaf, saya sebelumnya dan karakter saya tuh memang bukan tipe orang yang selalu merasa wah gua pasti bisa, enggak. Overconfidence. Bukan. Okay. Saya tahu itu sejak zaman kita gemar ajojing dulu. Itu Kang Freddy tidak. Saya bukan tipe orang yang istilahnya ya gimana gitu ya. Untuk pede, mungkin dengan di belakang ada kiri, ada kanan, ada yang nge-backup. Enggak, itu bukan tipe saya. Bukan. Saya tuh selalu dari bawah pelajari.
oh ini kenapa? Selalu gitu. Kalau akan bikin masalah mending enggak. Iya, iya, bikin masalah mending enggak. Iya, gitu. Iya. Gitu. Karena bukan apa-apa. Mohon maaf, saya jadi gimana ya? Saya juga ini bumerang buat saya. Iya. Gitu. Jadi saya semacam orang udah mencap, oh di tangan Pak Freddy, oh ini bisa. Nah, saya tuh nggak mau orang berpendapat seperti itu tuh. Suatu ketika saya menjalankan gagal. Iya. Saya nggak mau gitu. Saya punya pendapat. Kalau saya jadi Kang Freddy, saya lebih melihat kita harus beritahu orang-orang seperti itu. Terima kasih atas dukungannya, tetapi kita harus ingatkan potensi kegagalannya berapa persen. Nah, itu. Bukan halik lah, ayolah. Iya. Wah, orang kurang sama saya, gitu ya. Saya bukan tipe orang gitu. Saya, jadi kalau begitu ada orang yang wes karo aku, wah udah. Begitu ada orang yang kayak gitu, susah. Saya pasti langsung mundur. Kenapa? Saya langsung berhati-hati. Ini kok orang menganggapnya enteng ya? Gitu. Iya. Saya pasti gitu. Oke. Mungkin di depan kita, oh ya kita terima, gini. Tapi begitu di belakang, di pulang ke rumah, aku berpikir, ini nggak mungkin. Ingin berpikir argo nggak? Kalau saya seperti itu, gitu. Saya pasti akan berpikirnya, ini nggak mungkin. Karena kalau aku jalanin, ini bakalan mentok di sini. Kayak gitu. Iya. Jadi saya berpikirnya, udah. Kalau saya sampai mentok, yang di belakang saya ini yang udah nge-backup, ya contohnya Mekarta ya. Nama besar Mekarta. Iya. Betul nggak? Iya. Kalau saya istilahnya paksakan, kan mendingan adem aja. Nggak apa-apa disebut kata orang istilah parnoan itu, lebih baik disebut parno. Oh iya. Ketimbang udah turun kecemplung, wah urusan nanti. Gaya ente, ya. Gaya juga enggak, repot ya, ripuh ya, gitu. Saya lebih baik disebut orang parno atau ini ketimbang ketimbang gua so jago ini ketemu mentok ujung-ujungnya BAP kayak gitu. Iya betul. BAP ngobrol sama mesin tik. Ada yang ngotot hayang gaya terus. Ada itu juga, tapi ya pengalaman masa lalu yang tipe seperti itu ya oke. Mungkin Tuhan atau Allah memberikan kesenangan dulu 1-2 eventnya, begitu ada yang gagal tuh ambruk sekali. Nah itu. Itu yang harus kita jaga. Iya. Itu yang harus kita jaga. Jadi nama besar tuh bukan berarti kita jadi semena-mena dibuat jadi soa ini, bukan. Dengan nama besar kita harus makin. Ini. Nah, Kang Fred itu hari slalom. Teman-teman kalau kita agak nyunda, kita memang orang Garut ya. Ya kita berusaha bahasa Indonesia yang baik gitu ya, walaupun enak banget kalau ngomong Sunda. Nah, oke, itu ada kaitan sedikit dengan kisah Mekarta tadi. Bagaimana dengan komunitas slalom yang kemarin menembus 200 starter yang mayoritas Jawa Barat? Kang Freddy sebagai Kabid Olahraga Mobil IMI Jawa Barat punya perasaan apa dengan kondisi? Pandemi ya harus kita hadapi. Tapi punya perasaannya seperti apa? Kalau saya sih ya jelas itu bangga. Jadi waktu kemarin kita menjalankan event itu capek tapi gimana ya? Capek tapi senang dan berbangga lah. Bisa membuat tali silaturahmi di antara para pembalap ini kembali terjalin. Mereka happy, turut berlomba juga. Bahkan kita juga kan istilahnya membuka kelas-kelas yang anak-anak U23 yang harusnya kan di 2020 kemarin itu ada kejuaraan U23 juga kita ini ya akhirnya kita akomodir juga biar mereka bisa bersaing tanpa terpisah dari para sidit daripada yang udah dewasa ya intinya kalau untuk slalom di Jabar itu memang saat ini sudah cukup dominan ya. Dominan. Bahkan overload kayaknya Cuma satu aja, kita masih kesulitan soal untuk tempat-tempat latihan beberapa daerah. Di Jabar itu untuk cabur slalom itu atletnya sudah tersebar sampai ke kabupaten-kabupaten. Ya, rata-rata di beberapa kabupaten sudah ada. Baik itu Kuningan, Majalengka, Sumedang, gitu, Garut, Tasik, Ciamis, Banjar itu sudah ada. Cirebon semua udah ada, gitu ya. Apalagi Bogor ya, Bogor kan ada senior kita juga Om Abul di sana, terus jadi cukup bagus lah, gitu cukup bagus, hampir di tiap kabupaten tuh ada di Jabar itu. Nah tinggal
pemerintah apakah bisa mengakomodir nggak? Saya saat ini sedang komunikasi dengan pemerintah Pemkab Garut dengan Disordanya. Disorda, Dinas Pemuda dan Olahraganya. Kemarin kita sudah komunikasi, kadisnya kebetulan baru dan mereka tuh istilahnya cukup antusias. Iya. Karena melihat juara nasional U23 itu datang dari Jabar, asli Garut. Iya. Ya. Nah, Abgi Rezandi. Kemarin kami mengadakan pertemuan. Saya sampaikan ke Disorda, memang otomotif itu bukan cabur utama untuk yang harus ditangani oleh Disorda. Karena Disorda kan banyak yang lain, ada sepeda, ada bola dan macam-macam, itu yang lebih ini, gitu ya. Nah, namun alangkah baiknya kalau Disorda membuat satu area, satu lapangan yang bisa dipergunakan oleh semua. Oke. Jadi Bapak nggak disalahin sama saya. Saya sampaikan. Kalau lahan yang sering digunakan oleh komunitas Jabar Slalom Team yang di Gor Bela Diri ya. Gor yang itu. Yang di seberang di Sor. Ya, di Sor itu. Nah, Sor itu Sor Ciatel. Yang di seberang di Betul. Sor Ciatel itu nanti akan jadi suatu kawasan seperti Arca di Bandung. Oke. Ya, jadi cabur apa semua ada di sana. Oke. Dan itu sebentar lagi akan direalisasikan pembangunannya. Oke. Nah, kami meminta otomotif enggak perlu untuk istilahnya sudah sirkuit jangan usah. Nanti Bapak jadi sorotan. Betul nggak? Betul sih. Karena kan beliau kan harus memikirkan cabur lain. Iya. Ya. Untuk cabur otomotif saya ngikut aja. Tapi Bapak siapin lahan kurang 200 meter kali 150 meter. Di situ bisa sepeda, bisa sepatu roda, bisa lari. Oke, siap. Bisa ini semua. Ya, betul. Nanti otomotif ikut di situ. Bisa. Bapak tidak disalahkan. Iya. Gitu. Ya. Kami juga bisa berkegiatan. Betul. Gitu. Dan event ini tentu didukung oleh AdPower, Protect Sport, ada Jangkar Biru, ada Polyglota Foreign kursus bahasa Inggris ya di Sukaluyu, ada BK X House, lalu juga ada Dapur Sunda, ada Pasopati XTC Indonesia teman kita, dan tentunya Kang Freddy lupa bawa stiker, harusnya ada ada Pangarang gitu ya. Nah, edisi selanjutnya nanti akan ada seperti itu. Nah, lanjut. Nah, itu jadi sudah mau Disorda Garut untuk bisa saya dapat laporan kemarin memuluskan itu dari rekan ini pada saat pertemuan dengan saya, Pak Kadisnya langsung bilang akan mengadakan pertemuan dengan PUPR, karena itu yang mengerjakan PUPR. Iya. Kemarin pas hari Senin kemarin, pas masuk di tanggal berapa, 4 ya? Iya. Senin 4 Januari pas masuk kerja, saya lihat udah ada kiriman foto rapat dengan PUPR. Serius. Iya. Oke. Kita mengharapkan juga beberapa daerah tuh yang ya kabupaten-kabupaten lain bisa meniru nanti apabila yang Garut ini akan ada realisasi berapa lama di sini? Saya kurang tahu berapa lamanya, namun kami sih intinya tidak terpaut istilahnya harus dalam masa kepengurusan kami istilahnya terrealisasi. Kami nggak ada ke sana. Kami sih intinya bisa memberikan penerangan kepada pemerintah, kepada yang berwenang, agar semuanya bisa terakomodir. Oke. Gitu. Jadi kita bukan memfokuskan untuk otomotif, enggak. Karena otomotif tuh cabur keberapa, enggak begitu istilahnya. Bahkan itu hanya roda 2-nya saja kan, yang jadi cabur PON kan. PON, gitu. betul. Cabur otomotif yang roda 4-nya belum. Rencana kan baru di 2024 nanti di Medan rencananya. Kalau itu pun sukses ya, untuk dijadikan cabur di PON untuk yang slalom. Nah, tapi dengan pergerakan seperti itu dari pemerintah daerah, ya kami udah cukup istilahnya berbahagia ya, karena pemerintah sama kita diberikan masukan, masukannya yang istilahnya tidak memberatkan mereka, mereka pasti welcome. Oke. Jadi kita jangan
Pak, kami kan juara. Oh, so bikinin ini. Janganlah ke sana dulu. Iya, betul. Karena yang lain juga sama ngantri. Betul. Iya. Jangan ke sana dulu. Jangan berpikir kepentingan diri sendiri. Gitu. Soalnya itu tadi tidak akan habis juga di situ karena kan generasi yang selanjutnya oke gitu. Jadi kita berharapnya kita kasih masukan, yeah. Masukan yang tidak memberatkan buat mereka, sehingga mereka terbuka pikirannya. Itu dinas-dinas terbuka. Oh iya benar. Gitu. Nah, akhirnya dengan sekali dayung beberapa cabur terpenuhi. Pepatah baru itu. Gitu. Sekali dayung semua cabur babat. Itu seperti itu. Makanya saya kasih penjelasan seperti itu. Nah, bagaimana dengan sekarang sedikit kita masuk ke sisi aktivitas organisasinya Kang Freddy sebagai Kabid Olahraga Mobil IMI Jawa Barat, Ikatan Motor Indonesia Jawa Barat. Selain saya melihat cukup melelahkan kalau saya melihat Kang Freddy menggarap ini di penghujung periode gitu ya. Saya melihat geliat off-road. Apa kabar teman-teman yang biasa bikin seperti klub mungkin BBAC ya? Satu, yang kedua mungkin dengan yang pernah kita ulas dulu, bahkan kita hadir ke lapangan, kabarnya dengan Bandung Barat untuk off-road adventure ya? Atau itu speed off-road juga? Jadi yang rencananya kami itu gini nih, itu datang dari komunitas. Ya. Waktu itu ada masyarakat daerah Cirende yang dulu adalah kawasan pembuangan sampah, TPA Lewi Gajah. Nah, mereka itu semenjak kejadian longsor beberapa belas tahun yang lalu itu yang menelan satu kampung itu sekitar ratusan orang yang terkubur. Nah, mereka sudah menolak lahan itu untuk dijadikan kawasan. Nah, muncullah dari warga sana, gimana kalau kegiatan otomotif diselenggarakan di sana. Kami survei lah sana. Gayung bersambut. Pihak dinas kebersihan juga, waktu itu yang punya dinas kebersihan. Dinas kebersihan juga memang sudah kebingungan. Ini lahan sekitar 46 sekian hektar lah. Bingung mau dipakai apa karena masyarakat sudah menolak. Dipakai tempat sampah. Nah, sedangkan itu kan aset aset cukup besar lah ya. Gitu. Gimana biasanya? Akhirnya mereka setuju untuk dipergunakan sebagai lahan otomotif. Tapi kami juga tidak akan membuat sirkuit permanen di sana. Jadi sirkuit khusus trek-trek tanah yang ada di cabornya di IMI. Yang ada di cabornya motorsport. Jangan nyari tarmak aja. Jangan. Ke sana tuh jangan. Nyari trek aspal jadi kita akan split nanti untuk aspal di sini. Mungkin sekarang ini Mekarta sudah terbukti. Untuk tanahnya mungkin kita coba di Lewi Gajah. Waktu itu kita udah buka jalur. Nah, waktu itu rekan-rekan off-road mendukung. Kita uji coba ke jalur. Itu siapa aja ya teman-teman off-road? Teman-teman off-road yang sharing tuh jujur. Di antara semua cabur, rekan-rekan off-road tuh paling mudah untuk meng-hire bantuan untuk betul. Itu orangnya benar-benar kekeluarganya bagus lah. Gitu. Sama tidak hanya dia kalau ada acara ikut, tapi dia juga memikirkan hayu bikin lahannya. Nah, itu off-road memang. Off-road. Karakternya gitu bagus. Karena kan kebetulan orang-orang udah dewasa, dan orang udah mapan. Saya dengar ada sosok Kang Daniel dari Fatbooks. Betul. Terus Kang Arya. Fender ya. Jadi waktu itu kita akhirnya, karena waktu itu IMI kan tidak bisa menghandle untuk pembuatan sirkuit seperti itu. IMI Jabar ya. Kita sebut aja IMI Jabar. IMI Jabar tidak bisa istilahnya ini. Jadi itu harus di luar. Saya mendapat arahan dari ketua seperti itu. Oke, baik. Jadi kami akhirnya dibuatlah suatu, karena kan PD kebersihan kan ini kan istilahnya badan usaha milik daerah. Kami harus bekerja ininya harus secara PT. Akhirnya dibuatlah perusahaan yang di dalamnya adalah senior di off-road juga gitu. Nah, itu berjalan. Begitu menginjak ke MOU, waktu itu saya dibantu oleh Kang Ajay. Karena kan ada lahan ini berada di lokasi di wilayah Cimahi. Kebetulan beliau kan sebagai wali kotanya. Nah,
Sudah ketemu, cuma waktu itu ada pergantian dirut. Pengelola. Ya, dirut pengelola. Akhirnya mundur. Mundur. Setelah pergantian dirut ada bukan wacana ya, memang ini ada planning bahwa PD Kebersihan ini nanti akan ada berada di wilayah berada di bawah wali kota langsung. Berubah namanya. Jadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Otomatis selama ini belum selesai, belum bisa digarap, belum bisa di MOU-nya belum bisa ditandatangani. Nah, untuk itu kami kami tidak mundur, tetapi kami tunggu karena ini proyek masa depan. Masa depan. Lahan itu udah nggak mungkin dipakai untuk buang sampah. Masyarakat di sana sudah mendukung sekali untuk kegiatan motorsport. Bahkan kami juga dibantu oleh Dan Kodiklat Pak Putranto. Beliau sangat antusias dan kami pernah mengadakan gerak jalan di sana. Mengadakan rekan TNI semua, hampir berapa ribu TNI waktu itu yang datang ke sana. Kami mengadakan ini waktu itu Kadispar juga, Kang Deddy Topik juga hadir, Kang Ajay juga hadir ikut waktu itu. Alhamdulillah antusias warga adat Cirende kan, ada warga adat warga kampung adat. Kampung adat itu juga menyambut baik, dan sampai sekarang juga mereka menunggu kapan katanya ini sirkuit off-road ini jadi, katanya dia bilang gitu. Ya kami harus menunggu dulu MOU-nya karena MOU ini belum selesai, belum bisa ditandatangan karena menyangkut perpindahan dari status dari tadinya PD ke dinas. Gitu. Nah itu perkiraan berapa lama Kang Freddy? Info perubahan ke dinas itu di Oktober 2021. 2021 itu baru perpindahan. Kemungkinan kalau itu lancar ini bisa jadi 2022 kita mulai garap. MOU-nya berarti berapa lama setelah perpindahan? Kami planningnya 15 tahun. Cukup jauh. Cukup jauh. Jadi MOU rencana kita 15 tahun. Jadi saya rasa buat kami itu sebagai warisan legasi. Di kepengurusan kami ini yang sekarang kepada komunitas otomotif. Dan itu jelas bukan dari sistem struktur keorganisasian IMI Jawa Barat kan menggemarnya. Menggarapnya. Ya. Jadi gini nih, perlu saya jelaskan. Karena saya menarik tadi kata ketua, karena ini harus di luar. Ya semua juga harus di luar ya sebetulnya gitu ya. Artinya harusnya IMI Jawa Barat lebih mendorong sambil membawa teman-teman off-road itu tadi gitu ya. Teman-teman off-road sih udah welcome, udah oke ya. Jadi ini memang kenapa mungkin di luar ini karena IMI saat ini resortnya tuh memang belum ada untuk ke sana. Iya, betul. Gitu. Jadi terus nanti juga ke depan kan itu kerjasamanya juga nggak bisa mungkin dengan IMI ya. Harus karena ini kan badan usaha, harus dengan badan usaha lagi. Badan usaha aja. Jadi seperti punten, ini pendapat saya ya, nanti perusahaan atau badan usaha yang isinya insan-insan off-road yang antusias itu yang akan mengelolanya. Persoalan IMI Jawa Barat ya dia kan kepanjangan tangan sebagai regulator dari pusat atau mengolah regulasi daerah. Ya dia akan mengantar saja kan, mengeluarkan rekomnya segala macam. Seperti itu. Itu IMI mendukung secara seperti itu. Dan lagi-lagi memang Kang Freddy lagi yang ada di situ ya gitu. Coba dipikirkan bidang olahraga mobil Jawa Barat 4 tahun ini ada nggak yang nggak ada Kang Freddy? Ya, saya juga sebetulnya nggak enak juga karena gini, mungkin saya hanya berusaha gini, saya ditantang sama ketua itu untuk gimana caranya psikis itu yang tadi cuma beberapa ratus bisa melonjak gitu. Nah, alhamdulillah waktu tahun 2000 berapa bisa sampai 1000-an ya waktu sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Karena begitu bergulirnya event-event roda 4 di Jawa Barat ini, bahkan ke Jurnas juga beberapa
berupaya kita tarik ke Jabar, kayak gitu. Nah, jujur saya gimana ya? Jadi saya tuh kalau dikasih jabatan, saya nggak mau apa yang saya pegang itu ada omongan orang, pegang beda gitu. Saya nggak mau. Iya sih memang rentan di situ. Saya tuh nggak mau. Saya nggak mau disibir sama orang seperti itu. Iya. Gitu. Setidaknya saya harus meninggalkan warisan. Setidaknya saya harus meninggalkan legasi. Itu aja. Sambil minum. Ya. Ongkoh. Ongkoh itu katanya ya. Kalau kita pakai bahasa ongkoh gitu. Jadi kita kalau ongkoh ngobrol ya kita harus sambil minum. Iya. Gitu. Jadi apa yang ditugaskan kepada saya nggak mau sampai istilahnya satu sama ketua di istilahnya, wah kenapa kok begini? Saya nggak mau. Itu. Memang kadang yang seperti tadi kayaknya di sini roda 4, di sini ada Kang Freddy, karena ada beberapa rekan juga yang kita coba undang, yang coba kita ajak ini, ya ada yang bisa ikut, ada yang istilahnya mungkin berat ngikutin, ada juga yang merasa keteteran, ada kayak gitu. Nah, tapi kami tidak, istilahnya nggak apa-apa kalau nggak bisa ini. Kalau bisa membantu ya syukur. Kalau tidak membantu ya nggak apa-apa. Bukan jadi suatu hambatan buat kami, karena kami akan menerapkan pola seperti ini. Gitu, kayak gitu. Nah, dalam perjalanan menjelang akhir periode kebetulan. Teman-teman di Kabiro ya, para biro, yang mana yang paling aktif? Sebenarnya kita tahu mana yang aktif, tapi mungkin sebetulnya yang benar-benar optimal itu ada di biro mana? Jadi saya ini selama perjalanan ini 10 sabor ya. 10 sabor ya. Ya, dari mulai sprint rally, slalom, time rally, off-road, speed off-road, drift, karting, balap mobil, kayak gitu kan. Dari semuanya ini, yang sudah bergulir itu adalah karting dan balap mobil. Itu bergulir dengan sendirinya. Ya, karena mereka sudah ada sirkuitnya. Penyelenggaranya sudah ada. Komunitasnya sudah terbentuk dan mereka komunitas dewasa. Kenapa saya sebut komunitas dewasa? Karena mereka sudah berpikir gimana mengembangkan cabornya itu untuk mereka sendiri. Seperti itu. Ya, itu. Adventure Off-Road itu adalah cabur yang di luar, yang istilahnya yang cukup aktif. Lomba-lombanya cukup banyak. Lomba-lombanya. Ya. Speed Off-Road, mohon maaf, di Jawa Barat belum ada tracknya. Dan Speed Off-Road saat ini lebih berkiblat ke Batu Licin. Ke Kalimantan. Harus kita akui harus kita akui. Walaupun pendapat saya juga, yang lain yang menyaksikan obrolan kita silahkan berpendapat. 2 tahun ini juga kan 2-3 tahun tidak ada event. Agak mandek. Mandek. Saya juga memang punya planning untuk ini. Nanti akan kita ceritakan ya. Nah, untuk yang lain yang slalom. Yang slalom ini komunitasnya sudah banyak. Banyak pisan. Banyak banget. Pisan. Banyak. Tiap pelosok ada ininya. Ada aja ada atletnya, ada jagoannya. Ada gitu. Nah, cuma saya rasa ini belum dewasa. Karena ruang lingkupnya memang masih di anak-anak muda. Gitu. Ini yang perlu didorong terus. Perlu di-upping terus, perlu dibimbing terus. Bimbing, dibina. Di-upping. Di-upping gitu ya. Betul. Shalom. Yang time rally komunitas mungkin Kang Eri sudah tahu sendiri. Time rally mungkin lebih kepada mencoba hidup lagi. Nah, itu. Karena ini udah mati belasan tahun. Udah lama banget. Udah mati belasan tahun. Lama banget. Time rally di Jawa Barat, punten dipotong pendapat saya, itu sangat bergantung kepada taste Betul. ketua
Pengprov IMI-nya, ya. Udahlah, jangan dipungkiri. Apapun pendapatnya silakan berpendapat nih para ketua Pengprov atau mantan ketua Pengprov. Karena begitu jajaran atasnya adalah sosok-sosok atlet yang besar dari time rally, maju. Tapi kalau yang nggak hafal kurang. Kapan coba time rally benar-benar terjun beb? Down banget di Jawa Barat. Itu 2008 ya. 2008. Ya. Gitu. Nah, untuk itu kita sendiri sudah tahu bahwa pergerakan time rally itu saat ini di Jawa Barat adalah bergantung kepada Kang Edwin sendiri sebagai praktisi dan saya mungkin ya. Iya, gitu betul. Seperti itulah gitu. Ya. Ada beberapa rekan ya tetap harus kita gerakan. Gitu. Dan satu lagi Kang Freddy, saya mau coba terapkan dengan apa yang sudah dicanangkan oleh IMI Pusat, yang time rally, mobility, time rally tapi yang online itu yang pakai Google Map. Betul. Iya, Jawa Barat punya potensi ke situ, tetapi memang teman-teman komunitas tidak ada yang sampai sejauh ini tidak ada yang bersedia untuk menggarap rally dari laptop ya. Betul. Jadi semua orang-orang Jawa Barat itu lebih suka real. Gitu. Mencoba mensiasati, tetapi ya itu perlu waktu. Kang, gimana kalau time rally ngecap posnya seperti yang sudah dicoba di beberapa tempat di kota lain, di Malang, di Yogyakarta, Jakarta, tapi nggak jadi ya, dari mobil. Karena yang paling mungkin tanpa penonton time rally, Kang. Betul. Jadi kalau ada disyaratkan oleh Satgas COVID-19, nggak boleh ada penonton, ayo. Ya itu cuma time rally. Memang tidak memerlukan siapa yang mau nonton, siapa yang mau nonton, itu mah aduh kepintaran aja. Betul. Nah, ya mudah-mudahan ya ke depan ya. Nanti juga kita akan bahas bagaimana IMI Jawa Barat ini ke depan. Tapi kita sedikit meloncat nih, Kang Freddy. Alhamdulillah selamat datang ya Kang Mas Bambang Susatyo sekarang. Iya. Walaupun menurut saya sayang sekali Pak Putranto. Betul. Karena alasan kedinasan dan teknis. Untungnya itu alasannya. Betul. Harus mundur dari pertandingan. Akhirnya memang melenggang. Betul. Ya. Walaupun yang namanya Musprov atau Munas itu ya bergantung kepada pimpinan sidang sebetulnya ya. Gitu ya. Tapi ya sudah. Kita berharap banyak kepada. Betul. Kita berharap dengan organisasi IMI-nya benar-benar kepegang oleh sosok yang sangat senior sekali dalam bidang organisasi bicara politik. Lalu basicnya dia datang dari punten Mas Bambang Susatyo kalau nonton. Saya dengar nonton. Itu mudah-mudahan bisa dikemas lah. Betul. Menempatkan right man in the right place. Betul, itu. Harus itu. Gambaran dari Kang Freddy, harapan apa ya? Apalagi pandeminya makin berat begini, IMI Pusat, ke Jurnasnya ya. Kalau IMI Pusat kan mikirnya ke Jurnas saja. Pak Bamsud harus melaksanakannya step by step. Ya. Pasti sudah dilakukan. Beliau pasti tahu itu. Bentar lagi pengumuman kabinet ya. Kabinet tahu. Nah, kabinet ini juga harus melihat, harus punya planning yang benar-benar bisa diserap oleh komunitas, ditambah lihat situasi. Planning jalanin aja, istilahnya kita boleh berplanning. Kita punya rencana, tapi kalau memang kira-kira kondisinya seperti kondisi yang rencana kita di akhir Januari ini, tapi kan kita melihat kondisi. Jangan sekali-kali memaksakan. Bisa ngobrol dengan mesin tik ya. Bisa ngobrol dengan mesin tik. Yang ngelaporin bukan kita tertangkap basah saja. Tapi kan peserta yang udah datang jauh-jauh betul. Nah, untuk itu persen-persennya untuk beberapa persen yang saya sering komunikasi sih, saya suka ngasih ini mungkin layak, saya sudah memberikan beberapa opini juga. Kenapa? Karena ada beberapa rekan yang memang pernah gaul di pusat ini yang bisa berkomunikasi, ada juga yang merasa eksklusif. Oh ya, ada aja. Itu yang merasa eksklusif ini, kalau menurut saya ya kurang pas ya. Iya.
harus orang yang benar-benar bisa ke atasnya jalan, ke bawahnya jalan, program-program juga oke. Istilah harus punya visi, misi, dan itu benar-benar keluar dari hatinya dia. Jangan kata orang. Jangan kata istilahnya yang pembisik, ini harus gini, jangan. Iya, betul. Harus benar-benar dari hati. Iyalah. Gitu. Iya. Nah, itu baru bisa jalan. Satu lagi, karena saya praktisi humas, PR, saya juga aktif di pendidikan, dalam pendidikan itu. Seharusnya IMI kuat di humas. Harusnya. Pernah saya tanya, mungkin saat ini juga lagi menyaksikan kita berdua ngobrol. Ya PR-nya lu harus kuat, IMI itu. Waktu itu bicara IMI daerah. Tapi IMI pusat juga saya berkali-kali. Bahkan juga kadang suka ada resisten ya, karena memang saya nanyanya, saya mah sedikit aja nanya, tapi memang orang bingung jawab. Ya PR-nya harus kuat, karena kenapa jarang tersosialisasikan ke bawah ya? Kenapa orang jadi tidak cepat mengambil keputusan atas pertanyaan atau ajakan dari IMI pusat atau dari IMI daerah kepada klub-klub misalnya. Ya karena humasnya nggak ada. Saya tegas saja bilang bahwa humas itu, jadi kalau saya tanya PR-nya harus jalan dong ya. Emang PR apa? Kan PR itu hubungan masyarakat, Win. Itu mah bahasa kamusnya tuh ya, public relation artinya ya hubungan masyarakat gitu. Padahal public relation di sini maksudnya adalah memfungsikan itu tadi, organisasinya, supaya orang tidak canggung, orang di luar mau menerima. Kalau didatangi dia akan merespon cepat. Itu karena orang di luar melihat suasana di dalamnya sudah solid. Kerasa nggak Kang Freddy? Kerasa banget. Oh iya. Kalau PR-nya kuat, saya rasa punten, karena semua juga teman-teman biro, mungkin lebih nyaman. Tapi kalau terutama dari struktur level di atas kabit, kalau itu ke-PR-nya kuat, public relation-nya kuat, mana yang harus menjadi simbol, mana yang harus terjun ke lapangan, 100% percayaan kepada semua kabit, saya rasa cepat gitu ya. Nah, salah satu simbol PR yang lemah, yaitu menurun drastisnya keanggotaan. Nah, sehingga untuk mensosialisasikan juga jadi kagok. Dari pusat ke daerah harus mensosialisasikan apa? Provinsi daerah juga akan repot. Nah, Kang Freddy memandang ini, yang seperti ini yang terjadi, bagaimana bagusnya ke depannya? Bukan mengomentari ini tapi ke depannya jadi harus bagaimana? Ya, intinya kita harus belajar dari yang sudah. Ya, oke. Tinggal ke depannya harus bagaimana? Intinya kita harus diperkuat dulu untuk untuk yang humas itu. Kita untuk ke instansi-instansi itu. Nah, instansi-instansi itu harus kuat. Iya. Karena apabila IMI mengandalkan hanya dari KTA, rekom lomba, itu berat. Berat banget. Sampai kapanpun juga pasti jontor terus. Betul. Nah, hubungan dengan kedinasan ini harus terjalin kuat. Ya kan? Ya. Harus menempatkan orang yang benar-benar bisa komunikasi dengan kedinasan ini. Iya. Jadi nggak perlu semuanya maju. Oh iya dong. Ya, tetapi orang yang kedinasan ini punya kemampuan untuk melobi, untuk berkomunikasi, sehingga hal-hal kecil itu bisa istilahnya bisa dijadikan suatu income buat IMI. Betul. Buat ini. Itu saya rasa ini bakal kuat. Dan harusnya bisa kebayang kan, kita di masa lalu kita berdua juga sering berurusan sama instansi dalam hal pekerjaan. Kebayang bahwa setiap instansi itu punya anggaran untuk mobility tadi ya. Betul. Hal-hal yang sifatnya wisata, melibatkan klub, promosi wisata. Betul. Tidak kegarap kan? Iya. Tidak kegarap.
Jadi hal-hal yang seperti itu yang memang kita harus kembali sebetulnya ke penunjukan orang. Iya. Ya. Apa yang akan nanti dilakukan oleh Bamsud itu, itu harus benar-benar yang bisa bekerja di benar-benar main in the right place. Betul. Termasuk yang ke instansi-instansi. Mungkin dengan Pak Bamsud jadi ketua ini, atau dia ke instansi kuat dong. Betul. Dengan sosok pekerjaan dia di luar IMI ya. Betul. Posisi dia yang kuat. Ya. Tinggal orang yang mengeksekusinya nih, yang pelaksananya. Iya. Gitu. Itu saya mencermati gini Kang Freddy. Masa Pak Bamsud terus yang iya. buka pintu aja. Jadi misalnya pertemuan sama menteri, sini sama saya. Enggak dong gitu ya. Pertemuan lebih bawah lagi, pertemuan sama dirjen, sini sama saya. Itu udah nggak boleh. Jadi benar-benar hanya ngetuk pintu aja. Ngetuk pintu. Yang eksekusinya adalah sesuai bidangnya. Betul. Itu karena orang yang diketuk pintunya pun tahu bahwa ini juga selevel yang sesuai dengan bidangnya. Gitu. Berharap sih begitu sih. Berharap begitu dan saya dengar selentingan walaupun unofficial ya memang sektor mobility sama wisata ya. Betul, yang harus kuat. Yang akan diperkuat konon katanya ya. Tetapi saya juga agak terenyuh. Saya masih mendengar ya di Indonesia banyak lah. Jangan di Indonesia lah, di Jakarta ya, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, Lampung, Palembang. Banyak teman-teman yang punya yang seusia kita mungkin ya. Kang Fred mungkin kita 5 tahun lagi sudah agak kurang produktif nih. Ya. Saya sih berharap masih ada beberapa yang sosok nama yang dipaksakan juga. Masih ada beberapa nama yang masih dipaksakan juga yang usianya sebetulnya sudah legend. Saya yakin sedang menyaksikan kita ngobrol. Tetapi ya saya berpendapat kalau yang nonton berpendapat silakan. Kang Freddy sudah berpendapat, tapi menurut saya yang usianya produktif itu yang dijalani. Iya. Banyak banget putra-putra bangsa kok, anak-anak bangsa yang jago. Bukan soal yang senior itu cukup sebagai advisor. Penasehat gitu. aja. Ini harus ini, kamu betul. harus ini. Jadi legend aja, jadi legend aja gitu. Artinya toh akan bertanya. Mungkin tidak di jam kerja mungkin ya, Kang Freddy ya, mungkin pulang dari sekretariat malam-malam sebelum ke rumah, gua mampir gua minta saran. Ya tetap itu saran itu pasti kalau oleh orang-orang yang produktif yang tahu betul makna humas tadi itu akan terus dibawa oleh orang-orang seperti itu. Untuk kalangan muda saya udah melihat beberapa yang cukup jago di humas ya. Iya. Saya udah melihat beberapa ya, baik di regional Jawa Barat. Dan tidak hanya satu kan, Kang Freddy banyak yang jago itu. Baik di regional maupun di nasional. Iya. Saya udah melihat. Nah, tinggal yang atasnya jeli nggak ngelihatnya? Iya. Gitu aja. Gitu. Kalau saya udah ngelihat, saya udah tinggal jemputin, kamu gitu. Iya. Tinggal gitu aja. Sama jangan maksain dengan kontrak perjanjian deal apa ya nanti kalau ya sorry ya, saya juga melihat yang benar-benar sibuk jangan deh, karena kalau selagi pandemi gini semua juga tahu susah menggelar sesuatu, nggak hanya motorsport, mobil aja bola aja nggak bisa, main poli aja susah, main badminton aja susah gitu kan gitu. Jadi apakah ini akan menjadi sesuatu yang enteng-enteng aja? Ini sih pasti jalan, ya enggak lah kalau menurut saya harus membuat terobosan digital motorsport kalau nggak salah itu juga terobosan bagus ya. Itu Kang Freddy punya pendapat itu soal digital motorsport. Digital motorsport itu bisa disebutkan sebagai the future motorsport. Oke. Ya, the future motorsport. Tapi kita juga harus tahu tidak semua orang menyukainya. Oke. Ya. Karena bukan real. Iya. Atau karena susah jago. Bukan. Susah jagoan. Bukan. Terbukti kan yang beberapa jago itu adalah bukan orang dari motorsport. Iya, makanya kan? itu. Terbukti. Itu orang yang karakter suka game. Level-level siswa loh. Betul. Nah, tapi tidak semua orang suka game. Ya. Itu harus dipikirkan. Ya kan? Tidak semua orang suka game. Pembalap, tidak semua orang suka balap simulator. Tidak semua. Tidak semua. Iya.
gitu. Karena dia merasa ada feelingnya yang nggak pas. Betul. Ya ada yang feelingnya dan tidak ada saat ini kan istilahnya hanya baru beberapa cabur saja. Terus Gitu. tidak takut, kalau bahasa Sundanya tidak takut tiguling. Iya. Betul. Tidak takut nabrak gitu. Betul. Tidak takut kelontang. Betul. Begitu. Ya, itu mungkin ya mungkin. beberapa. Nah, tapi saya juga memang dengar asik, tapi aku nggak suka. Gitu. Berapa kali nyoba, Kang Freddy? Saya nyoba pernah ada di Bandung gitu ya. Kalau buat saya kadang suka main game juga. Iya. Saya dulu main Colin McRae gitu-gitu, rally-rally gitu, saya suka gitu. Main koin. Pernah. Iya. Oke. Main apa tuh yang Sega ini. Dulu kan zaman dulu nggak ada latihan buat area go-kart ya. Iya. Karena dulu saya sama senior-senior go-kart Jawa Barat tuh saya suka berlatih di Matahari Bajai. Nah, inget dong. Kan? Ada go-kart tuh. Iya. Nah, ada latihan di situ, ada Sega yang Sega Rally sama yang balap mobil. Nah, balap mobil itu saya dulu sama Sarwono ini Antoni Sarwono, Irawan Adikusumo. Iya, senior go-kart. Oh iya. Om Pram ya. Iya, Pramono Hardi. Iya. Itu apa tuh? Saya bermain di sana sampai sekarang masih ingat gitu. Masih ini saya suka main game juga. Tetapi tidak semua. Betul. Tidak semua suka. Gitu. Karena balik lagi ke go-kart sebagai salah satu spesialisnya Kang Freddy selain rally. Ya. Ada kerinduan mengulang kejayaan waktu tim Polo. Kang Budiman Sumali mudah-mudahan menyaksikan hari ini. Kumaha menurut Kang Freddy? Itu tim ini apa namanya? Dream Team itu? Dream Team. Nah, itu gimana tuh? Ya alhamdulillah dulu kita gabung dengan tim-tim yang cukup tangguh, cukup ini ya. Dari mulai tim Cell dulu. Betul. Ya, terus tim Polo. Terakhir saya dengan tim almarhum Kang Alek. Oh iya. Indonesia Incorporate. Iya. Waktu itu kan dengan Alexandra kan ya. Itu dengan Hari Dharma. Iya. Saya. Nah, Indonesia Incorporate itu adalah salah satu tim besar yang support full ke saya. Di masa saya masih mengikuti rutin kejuaraan nasional. Yang bertahun-tahun. Karena sekarang meskipun saya balap, saya udah nggak fokus untuk mengikuti kejuaraan nasional karena kesibukan kan. Iya. Jadi begitu ada sempat waktu saya ikut kayak di sirkuit karting kalau memang ada waktu ya ikut. Ikut. Karena saya terbentur satu kegiatan ini. Kedua, kegiatan tim slalom. Karena saya kan tim slalom ini saya bertanggung jawab terhadap sponsor-sponsor. Terhadap sponsor yang sudah mensupport saya beberapa tahun ini. Nah, jadi otomatis go-kart ini sebagai second opinion. jadi kebetulan sahabat saya juga Eris Mahfud ya. Kalau ini lu bisa balap nggak? Kalau bisa balap gue siapin. Gitu. Oh bisa, udah baru balap. Pokoknya mah udah kayak pemain bayaran aja. Kayak gitu. Jadi intinya ya kita juga ini kebetulan sahabat saya juga Eris tuh tahu gitu. Tahu bahwa kondisi saya cukup sibuk dan saya ada tim slalom. Nah, kemudian kita sedikit mungkin di penghujung kita udah lewat 60 menit. Sebenarnya kita ngobrol bisa saja sampai jam 9 malam. Namun edisi dengan Kang Freddy tentu akan berulang. Karena banyak yang harus digarap. Betul. Bagaimana Speed Offroad karena rame di pemberitaan. Konon akan digiring juga, dicoba ke Meikarta, salah satu cabur Meikarta Motorsport Festival. Jadi karena saya dianggap udah cukup bisa menangani event yang tiga. Karena eventnya lokasinya ini itu berkat dukungan dari Pak Henry ya, dari Meikarta. Pak Henry Riyadi ya. Kemarin karena saya tahu ini rekan-rekan Speed Offroad juga perlu diakomodir. Saya nggak main Speed Offroad tetapi saya merasakan apa yang diinginkan oleh rekan-rekan komunitas Speed Offroad. Saya merasakan gitu. Nah, saya pikir udah saya maju. Pak, boleh nggak saya disiapin lahan lagi? Lahan buat apa? Katanya bilang gitu. Berapa banyak?
kalau bisa 20 hektar. 20 hektar. Ya sudah, buat apa katanya. Ya, itu dulu ya. Itu dulu. Jadi saya begitu ada green light, Pak, Bapak dikasih lahannya di sini. Oh, Oke. Kebetulan di seberang Central Park. Alhamdulillah. Di seberang sirkuit 3 in 1. 3 in 1. Oke. Di seberang sirkuit 3 in 1. Oke. Totalnya 17,7 hektar. Nah, masukan tenaga ahli, masukan dari para speed off-roader, siapa aja yang dilibatin oleh Kang Freddy? Ya, mereka langsung antusias ya. Mungkin ada pembalap speed off-road senior juga, Kang TB ya. TB Adi. Ya, TB Adi juga saya lihat dia cukup appreciate ya dengan berita-berita yang ada. Meskipun saya belum kontak sih sama Kang TB. Iya. Tapi saya melihat juga ya pastilah. Iya. Orang bukan sekelas Kang TB aja pasti akan senang. Betul. Apabila ada ini. Nah, sekarang yang kami pikirkan itu adalah tinggal pembangunannya. Oke. Pembangunan ini kita harus sinergi. Ya. Saya dikasih waktu mungkin 3-5 tahun. Iya. Iya. Tetapi ini berbeda dengan yang di Central Park. Kalau yang Central Park kan memang itu udah dibuatin sama Pak Henry. Udah jadi. Kalau ini ya kamu minta lahan, ya kamu bangunin aja sendiri. Tapi kalau buat teman-teman off-road mah, dikasih lahan gitu. Dipercaya, bukan dikasih. Betul. Jelek banget ya ngedengarnya kalau dikasih. Dipercaya untuk mengolah dan mengelola lahan. Betul. Wah, luar biasa. Ya. Saat ini kondisi kayak gini, siapa yang mau ngasih? Hari gini pandemi gitu. Ya kan? Gitu. Kemungkinan berapa persen realisasi? Insya Allah Senin ini saya akan ke lokasi lagi dengan Rifat. Oke. Ya, Rifat punya program-program. Mungkin ini nanti kita akan bicara di lokasi. Kebetulan di route-nya juga akan hadir. Ya. Di route Mekarta juga akan hadir. Gitu. Jadi ini bukan Pak Henry kan level owner ya. Ini di route-nya yang hadir. Kalau hari Senin ini Rifat, sementara pengumuman kabinet hari Minggu, kemungkinan Rifat yang jadi. Ya, saya kurang tahu. Tapi kurang tahu. Tapi kalau secara tidak langsung. Tapi bagus. Ya. Kalau bagus, yang dulu juga kemarin, Mas Haryono, bagus gitu untuk kita punya waktu. Ya. Rifat jelas punya waktu. Ya. Apalagi mendengar hari Senin sudah punya waktu buat Kang Freddy gitu ya. Saya pikir. Gitu. Mungkin Rifat ya, atau mungkin siapa ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas pendapat kita sih ya dari Racing for Auto News dan teman-teman di redaksi, usia produktif pokoknya. Karena itu tadi harus mengimbangi juga, kalau di Jawa Barat mengimbangi kekuatan mobilitasnya Kang Freddy Rosetiawan. Ya, Kang Freddy, agak di penghujung ini kita ngobrol. Ke depan harus bagaimana IMI Jawa Barat? IMI pusat mah kita tinggal nunggu pengumuman. Saya yakin Mas Bambang Susatyo akan meramu menciptakan kabinet yang bagus sesuai dengan jalurnya. Nah, Jawa Barat harus bagaimana nih? Harus ngebutnya kudu kumaha, tapi nggak usah ngebut atau harus ngebut. Gimana? Bukan perkara ngebut atau tidak. Ya. Bukan perkara istilahnya kita harus segera, bukan. Tapi lakukan itu step by step. Saya begitu duduk sebagai kabit, tahu apa yang jelas saya lakukan? Semua orang pada bilang, kamu harus ikutin ini juklak itu ini. Enggak ada yang saya ikutin satupun. Enggak ada. Kalau saya ngikutin gitu, dijamin roda 4 ya gitu-gitu aja. Gitu aja. Gitu. Iya. Dijamin hanya nunggu rekom. Iya. Gitu. Jadi begitu saya jadi ini, yang pertama saya lakukan adalah mencari lokasi-lokasi untuk berkegiatan. Cari yang bisa kerjasama, cari yang bisa disewa, cari yang bisa dipinjam, cari yang bisa ngedukung. Sesuai cabornya. Gitu dulu. Karena punten, ya. Punya cita-cita nggak ada tempat. Sampai kapan juga nggak akan ada. Betul. Seandainya terus. Iya, terus aja wacana aja terus. Seandainya susah. Tapi begitu ada tempat, kita nggak ada cita-cita juga kejadian.
Iya, karena kita begitu lihat tempat langsung membayangkan ke depannya. Betul. Bukan tempat itu jadi apa, bukan, tapi kitanya akan berada di tempat itu. Ya, gitu. jadi itu dulu ya. Betul. Simpel kok. Nggak usah wah ikutin aja juklak ini lah. Terus terang saya juga nggak tahu juklaknya kayak gimana. Iya. Saya ditutup nggak ya. Percuma. Iya. Gitu. Kita malah penting action aja. Oke. Memang action ini butuh tenaga dan butuh biaya. Iya. Gitu. Action itu butuh biaya, butuh tenaga, butuh waktu. Dan itu yang harus bisa dialokasikan oleh person itu. Oke. Sepakat nggak IMI Jawa Barat ke depan wajib lebih baik? Harus. Lebih baik atau harus memperbaiki? Lebih baik ya? Beda pisan kan artinya. Lebih baik atau memperbaiki. Lebih baik berarti sekarang baik atau harus memperbaiki? Jadi gini, kalau pendapat saya, perbaiki. Oke. Pendapat saya. Kang Freddy punya pendapat apa? Saya tergantung porsinya yang mana. Oke. Ada yang harus lebih baik, ada yang harus diperbaiki. Karena saat ini ada yang sampai jeblok, sampai jeblok, ada gitu. Iya pasti. Iya. Terlalu kelihatan kan? Iya, terlalu kelihatan lah. Jadi kita proporsional saja. Ya, oke. Jadi kita melihatnya dari mana? IMI Jawa untuk yang bidang apa nih? Untuk apa? Untuk yang mana? Ada yang harus lebih baik, ada yang harus diperbaiki. Oke. Jawaban seperti itu. Oke, dan apa kabar terakhir dengan Pangarang Racing Team Indonesia ke depan programnya apa? Untuk Pangarang Racing Team Indonesia, Pangarang ini kan ada beberapa ini ya, ada dari Pangarang Slalom Team, ada Pangarang Racing Management. Pangarang Racing Management itu adalah yang untuk nanganin IO. Dengan IO yang penyelenggara Mekarta sama rekrut talent ya. Betul. Yang bakat-bakat. Betul, yang bakat-bakat itu. Nah, nginduknya semua ke PT Pangarang Putra. Jadi kita kerjasama dengan sponsor-sponsor semua dengan PT. Dengan PT Pangarang Putra itu. Nah, Pangarang sudah punya program-program tetap. Kita tetap mempersiapkan tambahan armada karena kan atlet muda kita bertambah. Bertambah terus setiap tahun tuh sekarang. Ditambah lagi pembinaan U23 ini kelihatannya saya dapat bocoran akan berlanjut kembali. Oke. Rencana kami akan menggelar juga di Bandung itu kalau pandemi ini sudah mereda di bulan April di Gedung Sate. Di Gedung Sate. Kami akan kembalikan lagi gitu. Gedung Sate apa enggak sulit? Mereda aja nggak cukup loh. Ya, kita lihat. Kita boleh lah. Kalau Bandung bukan merah kayaknya Bandung ya, hitam rumah sakit habis. Ini kan Januari. Iya. Kita kan belum tahu. Iya sih. Belum tahu Februari, belum tahu Maret, belum tahu di April. Atau ya dampak dari vaksin mungkin ya. Nah, iya. Siapa tahu ya. Jadi tetap kita harus kalkulasi. Ini kalkulasi ini memerah, ini kalkulasi ini untuk menurunkannya kita harus kita hitung, kita perhatikan. Saya selalu pantau terus. Saya tanya terus ke rekan-rekan gimana saat ini. Saya seperti yang sebelumnya saya pernah sampaikan, pernah dirilis juga, lihat yang event Mekarta ini. Iya. Apakah setelah tahun baru ini prediksi kami akan meledak? Betul kan? Betul. Hari kemarin 9.420. Iya. Tanggal 11 di stop. Iya. PSBB kan semua. Iya. Berarti benar kan? Apa yang kita prediksi itu benar. Jadi ada orang yang bilang bahkan Rifatnya, itu peramal ya. Enggak, saya nggak pernah ngeramal, saya mah cuman sering ojing aja dulu. Aduh, saya sampai ketawa pagi-pagi itu. WA sama Rifat itu ketawa-ketawa gitu. Iya. Oke, Kang Freddy, kita akan ngobrol-ngobrol lagi di beberapa edisi ke depan. Siap. Tapi yang jelas ngobrol asik santai atau ngobrol asik sore-sore ini akan menjadi sesuatu yang membawa kesegaran aja lah buat teman-teman otomotif, buat pembaca Racing For yang tajam ya. Pembaca Racing For itu ya memang hanya yang taunya motorsport roda 4. Begitu Racing For memberitakan sesuatu tentang berita yang lain biasanya tidak terlalu dilirik ya. Nah, kalau seperti ini adalah mimpi juga teman-teman pembaca. Email begitu banyak, japri begitu banyak, ribuan ya. Jadi yang memang menginginkan
dialog seperti ini dengan pelaku balapan nasional. Papan atas, harus papan atas. Jadi memang untuk duduk di sini harus papan atas. Atau minimal punya spirit atau ini bakal papan atas nih, gitu. Boleh lah di sini. Semoga sukses lah buat Racing for Ya, nuhun pisan, dan Kang Freddy dengan aktivitas IMI Jawa Baratnya, semoga kita lihat bagaimana suksesi ke depan. Karena IMI Jawa Barat akan segera musyawarah provinsi. Saya dengar mau diundur lagi, saya nggak ngerti urusannya bagaimana. Jangan diundur, on time aja. Terus ya tentunya Pangarang harus terus sukses, lalu Meikarta tetap dalam garapan yang terbaik dari manajemen racing manajemennya Pangarang. Demikian, dan teman-teman yang dari tadi sudah menyimak lebih dari 60 menit. Kalau ngobrol seperti tadi kita bilang sampai jam 9 malam ini nggak akan habis, karena ini adalah reuni kami berdua sebetulnya. Di masa lalu waktu badan kita masih kurus-kurus dan gondrong, rambut masih banyak gitu ya. Masih belum mikirin yang aneh-aneh lah, pokoknya gas aja gitu, apa aja digas gitu. Semoga kita tetap sehat ya Kang Freddy, semua keluarga tetap jaga kesehatan, prokes jalanin, terus keluarga, dan tetap semangat, dan otomotif harus selalu lebih maju. Demikian. Kita akan ketemu lagi di Ngaso bareng Racing for Auto News dan jajaran pelaku balapan motorsport Indonesia papan atas. Assalamualaikum. Don't miss it. Halo pegiat motorsport roda 4 nasional. Kita akan ketemu selalu di ngopi sore, asik tapi tetap oke, bareng Racing for Auto News dan saya sendiri, foundernya Edwin Teja. Dan kita akan terus berbincang minggu demi minggu di tahun ini 2021 dengan semua pelaku balap nasional papan atas Indonesia. Sekali lagi terus bergabung di channel kita, dan sekali lagi juga jangan sampai kelewat. Don't miss it. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about Don't miss it.